Halo guys, welcome to back my channel. Udah lama sekali tidak berbicara dengan kamera ini karena memang pas momen itu kuliah. Oke lah, karena ini adalah liburan, aku bisa nge-vlog kembali, aku bisa berbicara dengan kamera lagi, aku bisa berbicara dengan kalian. Kali ini aku ngebahas tentang metode pembelajaran bahasa Inggris dengan mudah, dengan percaya diri, dengan simple, dan sangat-sangat fleksibel. Teman-teman bisa rebahan, teman-teman bisa tiduran dimanapun, teman-teman bisa melakukan menonton video yang saya bagikan untuk belajar bahasa Inggris. Banyak request yang masuk ke Facebook aku, ke Instagram, ke WhatsApp maupun ke Telegram untuk request memberikan sebuah metode pembelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini aku ada kesempatan untuk membuat sebuah vlog yang berkaitan tentang metode menulis dengan bahasa Inggris sangat mudah dan sangat simpel. So, mau tahu videonya, mau tahu caranya, tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like, dan kalian harus komentar jika kalian menginginkan untuk di feedback latihannya, karena terdapat beberapa latihan di dalam YouTube yang akan aku berikan ini untuk mengoreksi latihan teman-teman sejauh mana pemahaman teman-teman dalam mengerjakan soal yang saya berikan. So, tonton terus sampai nanti. Part of sentence. Part of sentence ini merupakan pembelajaran yang paling basic, yang paling dasar, yang harus teman-teman kuasai untuk bisa menulis sebuah kalimat, bahkan bisa menulis sebuah story. Catatan pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa di dalam kalimat harus mengandung subjek dan verb. Jika tidak ada salah satu atau keduanya bisa dikatakan sebagai kalimat perintah atau kalimat larangan. Itu boleh tidak mengandung subjek maupun verb. Yang catatan kedua yaitu preposition. Preposisi ini tidak bisa sebagai subjek. Preposisi atau biasa kita sebut dengan kata depan merupakan kata yang merangkai kata-kata atau bagian kalimat seperti in, on, at, from, of, by, with, from, after, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa membuka catatan atau bisa browsing mengenai tentang preposisi itu ada berapa banyak macamnya. Situ ada pasti akan keluar semua jika teman-teman mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Karena materi itu bukan hanya didapatkan dari satu pembelajaran yang lain pun akan sama. Yang penting bagaimana caranya untuk bisa memahami pembelajaran bahasa Inggris ini dengan mudah. Catatan yang selanjutnya yaitu ada to infinitive atau to plus verb 1. Apa sih to infinitive itu, kakak? Misalnya to infinitive ini bisa sebagai subjek. Jika tidak ada to, bisa dikatakan verb. Kemudian yang selanjutnya yaitu to infinitive, ada gerund atau verb ing, kemudian ada verb 3, tidak bisa sebagai verb kecuali anggota be. Apa aja sih kakak anggota be itu? Anggota be terdiri dari is, am, are, was, were, been. Selain anggota be, terdapat anggota have. Anggota have ini terdiri dari has, have, had. Teman-teman bisa mempelajari basic dulu untuk bisa menuliskan sebuah kalimat. Jika teman-teman sudah bisa menuliskan itu secara benar, maka kedepannya itu akan bisa menulis secara lancar. Oke, kemudian catatan yang kedua teman-teman yang harus dikuasai yaitu mengenai subjek. Subjek itu ada dua, yaitu ada subjek tunggal, kemudian ada subjek jamak. Ketika subjek tunggal itu maka verb yang diikuti harus tunggal. Ketika subjek itu jamak, maka verb yang diikuti pun harus jamak. Kemudian ada lagi nih tambahan,
Jika verb 1 itu ada tambahan s, dia itu berarti subjeknya mengandung he, she, it. Jika verb 1 tidak perlu menambahkan s, berarti kalimat tersebut subjeknya selain he, she, it. Itu merupakan hal yang paling dasar yang harus teman-teman kuasai. Kemudian ada writing. Nah, ada writing, ada to write, ada written. Itu tuh bukan termasuk verb. Bagian-bagian yang hanya berdiri sendiri, misalnya gerund atau verb being, kemudian to infinitive, kemudian written verb 3 aja, itu tuh bukan merupakan verb. Karena apa? Di dalam komponen kalimat yang bisa dikatakan verb itu ketika ada auxiliary atau ada anggota be. Apa sih yang anggota be? Saya sudah jelaskan sebelumnya, anggota be itu ada is, am, are, dan lain sebagainya. Kemudian ada anggota have. Have itu terdiri dari has, have, had. Kemudian ada lagi had. Had ini merupakan dia juga verb. Ketika dalam satu kalimat itu terdapat tulisan are writing, kemudian have to write, kemudian had write. Nah, itu merupakan verb. Komponen-komponen verb yang harus teman-teman pahami. Catatan yang ketiga, nah ini yang harus teman-teman perhatikan, bahwa cara membaca verb ing, kemudian cara membaca verb 3, kemudian cara membaca to infinitive itu harus bisa membedakan. Ketika ada subjek plus verb ing atau gerund, maka kalimat tersebut dibaca dengan yang me dalam sebuah kalimat yang aktif. Kemudian ada lagi subjek plus be. Be, anggota be itu kan banyak, ada is, am, are, dan lain sebagainya. Kemudian plus verb ing, maka kalimat tersebut dibacanya sedang. Misalnya are writing, berarti kan sedang menulis. Ada lagi nih cara yang membaca verb 3. Misalnya subjek plus verb 3, kalimat tersebut dibacanya adalah yang di atau yang ter. Kemudian ada lagi kalimat selanjutnya yaitu subjek plus anggota be. Ingat, anggota be itu banyak, harus bisa dihafalkan, ada is, am, are, dan lain sebagainya. Kemudian plus verb 3, maka dibacanya di atau ter dalam kalimat pasif ataupun kalimat aktif. Jadi harus mengetahui komponen-komponen verb di dalam kalimat tersebut. Nah, kemudian ada lagi nih subjek plus anggota have. Anggota have itu kan ada has, have plus verb 3, maka kalimat tersebut dibacanya sudah atau telah. Nah, yang terakhir itu membaca untuk to infinitive ya, atau to plus verb 1. Ketika ada komponen subjek, kemudian plus to infinitive, itu tuh harus dibaca, kalimat tersebut harus dibacanya untuk. Kemudian ada lagi subjek plus anggota have atau be, kemudian plus to infinitive, maka kalimat tersebut dibacanya harus. Teman-teman harus membedakan ketiga kategori ini, cara membaca verb ing, verb 3, dan to infinitive. Jika teman-teman bingung, oke, mari ke contoh ya. Example number 1. In this morning, I learned English language with Miss Ima. Di pagi ini, saya belajar bahasa Inggris bersama Miss Ima. Coba teman-teman perhatikan dalam kalimat tersebut. Apakah kalimat tersebut sudah lengkap? Terdapat subjek dan verb ataukah belum? Oke, mari kita untuk melihat penjelasannya. Di sini ada in. In merupakan preposisi. In itu bisa ditempatkan di mana saja, bisa di pertama atau di awal kalimat, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Makanya preposisi ini fungsinya sebagai kata penghubung. Makanya dia tidak bisa dikatakan sebagai subjek. Kemudian ada this morning. This morning merupakan keterangan waktu. Keterangan waktu itu ada pagi, malam, kemarin, siang, sore,
atau misalnya 1 jam, 2 jam, itu tuh merupakan keterangan waktu. Di sini subjeknya adalah I. Berarti I ini kan jamak, maka diikuti dengan verb yang jamak juga, learn. Learn di sini merupakan jamak. Ketika dia tidak jamak, maka ada tambahan s, misalnya learns. Objek di sini boleh dimasukkan, boleh tidak. English language with Miss Imah merupakan itu sebuah objek. Jadi teman-teman harus bisa membuat kalimat yang simple dulu untuk bisa menulis. Perhatikan subjek dan verb. Oke, example yang kedua. Beautiful girl is name calling for Miss Imah because she is a woman. Perempuan cantik adalah sebutan nama untuk Miss Imah karena dia adalah seorang perempuan. Coba teman-teman perhatikan, di sini ada beautiful girl. Beautiful girl ini merupakan noun phrase. Teman-teman bisa paham tentang noun phrase? Jika belum paham, bisa tulis di kolom komentar. Saya akan membuatkan sebuah materi tentang noun phrase. Apa aja sih yang bisa dikatakan noun phrase, bagian-bagiannya apa aja. Nanti saya akan jelaskan jika teman-teman ada yang bertanya. Kemudian di sini ada is-nya merupakan verb karena beautiful girl ini dia subjeknya adalah singular, maka verbnya pun akan singular. Kecuali di sini girls-nya ada s, misalnya beautiful girls, berarti kan dia jamak. Maka saya akan menuliskan verbnya itu are bukan is. Tapi karena di sini subjeknya adalah singular, maka saya menuliskannya adalah verbnya juga singular. Name calling for Miss Imah itu adalah sebuah objek. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada conjunction because. Because merupakan conjunction. Setelah conjunction itu ada pengaitan kalimat lagi atau terdapat subjek kembali, yaitu subjeknya adalah she. She merupakan subjek yang singular, maka verbnya juga singular is. Di sini ada sebuah artikel. Artikelnya a. Mengartikan a dalam bahasa Inggris adalah memiliki makna yang sangat luas ya. Bisa diartikan sebagai sebuah, bisa diartikan sebagai seorang, bisa diartikan sebagai seekor, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia e itu hanya sebuah huruf vokal, dibacanya a ya. Kemudian ada objeknya woman. Oke, teman-teman udah bisa memahami example yang 1 dan 2? Jika belum, oke, next. Ada example yang ketiga. To teach children needs patience. Not only patience, but also practice make them easier. Untuk mengajarkan anak-anak membutuhkan kesabaran. Bukan hanya kesabaran, tetapi juga praktek membuat mereka lebih mudah. Penjelasannya di sini sudah saya tuliskan bahwa to teach itu kan to infinitive ya. Jadi bisa dikatakan sebagai subjek karena ada tambahan to-nya, to plus verb 1, letaknya di depan itu sebagai subjek. Kemudian subjeknya di sini ada children. To teach ini dia tidak bisa dikatakan subjek karena apa? Dia letaknya di depan, kemudian ada to plus verb 1. Oleh karena dia membutuhkan children untuk gabungan dengan to infinitive dikatakan sebagai subjek. Jadi subjeknya adalah children. Kemudian children ini adalah sebuah subjek yang jamak, maka verb yang dibutuhkan pun jamak. Dituliskan needs, terdapat s setelah huruf D. Patience sebagai objek. Not only. Not only ini adalah sebuah structure paralel. Teman-teman harus bisa memahami not only ini bukanlah hanya satu yang ditulis, tapi harus ada pasangannya, yaitu but also. Jika ditulisnya hanya salah satu, maka kalimat tersebut salah ya, atau tidak benar.
not only, kemudian ada patient di sini sebagai parallel structure-nya, dan make sebagai verb, them sebagai pronoun, dan easier sebagai komparatif. Nanti saya akan jelaskan tentang komparatif. Jika teman-teman ingin menanyakan tentang komparatif, bisa ketik di kolom komentar. Jika teman-teman ingin saya menjelaskan tentang komparatif itu apa, kemudian parallel structure itu apa, karena memang kalimat yang harus teman-teman buat itu bermakna dan panjang, dibutuhkan ada sebuah conjunction maupun parallel structure untuk bisa memenuhi kalimat yang bagus dan tidak patah-patah. Dari example 1, 2, dan 3, teman-teman sudah bisa membuat sebuah cerita. Example seluruh komponen, berarti teman-teman sudah bisa menuliskan. Di sini ada keseluruhan story. In this morning, I learned English language with Miss Imah. Beautiful girl is named calling for Miss Imah because she is a woman. To teach children needs patience, not only patience, but also practice make them easier. Mudah bukan untuk membuat sebuah kalimat? Yang penting teman-teman harus memahami catatan 1, 2, dan 3. Kedepannya teman-teman bisa menulis satu kalimat saja. Jika teman-teman bisa berlatih, maka akan bisa menuliskannya dengan sendiri tanpa harus melihat catatan. Di sini ada latihan, teman-teman bisa mengerjakan latihan 1. Terdapat 5 soal, bisa dikirimkan ke kolom komentar jika ingin dikoreksi. Jika teman-teman ingin belajar serius, karena di sini peran saya adalah mengajarkan teman-teman, mensugestikan bahwa menulis dengan bahasa Inggris itu sangat mudah sekali. Tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu repot-repot untuk belajar lebih dalam. Yang penting basic teman-teman untuk mempelajari sebuah tulisan itu sudah didapatkan dalam menulis bahasa Inggris. Kemudian di sini ada catatan yang keempat. Catatan yang keempat, teman-teman sudah mengetahui di example sebelumnya ada because ini merupakan conjunction. Teman-teman bisa menuliskan conjunction, yang penting tahu aturannya. Jumlah verb dalam kalimat merupakan conjunction plus 1. Contohnya, dalam satu kalimat terdapat satu conjunction. Wajib untuk teman-teman cantumkan 2 verb dalam kalimat tersebut. Jika terdapat 2 conjunction, teman-teman wajib mencantumkan 3 verb. Jika terdapat 3 conjunction, teman-teman bisa mencantumkan 4 verb dalam kalimat tersebut. Itu adalah sebuah rumus yang harus teman-teman pahami ketika menulis bahasa Inggris dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah cerita. Sebagai contoh, aku suka makan ayam goreng, sedangkan kakakku suka makan bebek goreng. I like to eat fried chicken, while my sister like to eat fried duck. Di sini ada kata while. While merupakan conjunction. Teman-teman bisa diperhatikan bahwa I di sini sebagai subjeknya, kemudian like sebagai verb. Setelah while terdapat subjek kembali, yaitu my sister. Kemudian terdapat like merupakan verb. Jadi komponennya sudah lengkap. Terdapat satu conjunction, kemudian terdapat 2 verb. Kalimat tersebut sudah lengkap dan sudah benar. Oke, next. Di example yang nomor 5. Aku akan pergi bermain sepak bola bersama teman-teman. Selama perjalanan aku ditelepon kakakku untuk mengambil ayam di rumah Satria. Sehingga aku membatalkan bermain sepak bola dengan mereka. I will go to play soccer with friends as long as trip
I'm called my sister to take chicken in the Satria home so that I cancel to play soccer with them. Penjelasannya teman-teman bisa secara detail melihat komponen dalam example nomor 5 tersebut, yaitu bisa dihitung verbnya ada 3, kemudian conjunction-nya ada 2, maka kalimat tersebut sudah lengkap, sudah dipenuhi, sudah benar, yaitu 2 conjunction dan 3 verb. Oke, next example yang ke-6. Every month I receive salary from my job. Then I get income from my business and I obtain savings of private school online and offline. Although my earnings rise to meet necessary of life, as though I feel my necessary insufficiency. Penjelasan di kalimat example nomor 6 terdapat 5 verb dan 4 conjunction. Sudah paham teman-teman terkait conjunction ini? Jika sudah paham, teman-teman bisa untuk mengerjakan latihan menulis di nomor 2. Coba teman-teman untuk mempraktekkan untuk mengerjakan latihan menulis ini agar teman-teman bisa paham. Di latihan ini, teman-teman coba identifikasi per kalimatnya, mana yang incorrect, mana yang correct. Incorrect ini merupakan kalimat yang salah. Coba jelaskan salahnya di mana, kemudian jika kalimat tersebut correct, correctnya itu di mana. Number 1, I teach you for writing story, not only story but also article, sampai di nomor 6. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. Saya beri waktu selama 12 menit. Jadi satu soal teman-teman bisa mengerjakan selama 2 menit sampai nomor 6. Jika teman-teman sudah mengerjakan selama 12 menit selama waktu yang saya berikan, coba teman-teman tulis di kolom komentar apa saja, mana yang correct, mana yang incorrect. Oke. Jika sudah, saya akan bahas. Nah, oke. Nomor yang pertama, pembahasan saya akan membahas seluruh latihan soal yang nomor 2 ini. Yang pertama, I teach you for writing story, not only story but also article. Jawabannya adalah correct. Coba perhatikan, I sebagai subjek, teach sebagai verb, kemudian you for writing story sebagai objek. Not only ini sebagai parallel structure, maka komponennya harus sama. Antara setelah not only itu ada story, story adalah noun, kemudian but also setelahnya juga adalah noun. Jadi jawabannya benar atau correct ya. Okay, next, number 2. The new machine is processed 50% more than the previous machine. Kenapa jawabannya incorrect? Coba perhatikan. The new machine ini sebagai subjek. Is adalah sebagai auxiliary atau bisa dikatakan verb. Kemudian ada proses juga, ada verb. Loh, di dalam kalimat kok ada 2 verb? Berarti itu salah atau benar? Yaps, betul sekali. Berarti itu adalah kalimat yang salah karena di dalam satu kalimat terdapat verb yang bersamaan. Dan di situ tidak ada komponen conjunctionnya, maka salah. Oke, next, number 3. A job on the day shift or the next shift at the plan available. Kenapa sih kok salah gitu kan? Karena di situ adalah a job on the day shift or, kemudian the next shift at the plan available, tidak ada subjek, tidak ada verbnya,
Di dalam kalimat tersebut tidak ada verbnya, maka dia incorrect. Oke, next. Number 4. She works very hard but usually gets below average grades. Jawabannya correct, coba perhatikan. She ini sebagai subjek, kemudian works ini sebagai verb. Nah, kenapa sih verbnya itu kok ada tambahan s-nya? Karena she ini sebagai subjek yang tunggal, maka verbnya juga dia tunggal, jadi works. Very hard but usually gets below average grades. Oke, correct ya. Oke, next, number 5. You can spend your time with who are very important to you. Kenapa incorrect? Coba perhatikan. You can spend your time. You sebagai subjek, kemudian can spend. Can ini modal, harus diikuti verb 1, spend, betul. Your time itu sebagai objek, kemudian with ini sebagai preposisi, diikuti dengan whoever. Nah, whoever di sini sebagai conjunction. Tapi kita perhatikan setelah whoever ini, setelah conjunction tidak ada verbnya, maka dia incorrect. Oke, paham? Next, number 6. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. Oke, jelas. Correct ya, karena no one ini adalah subjek yang singular, maka verbnya harus diikuti dengan singular. Is merupakan verb yang singular. Admitted. Nomor 6 ini merupakan kalimat yang pasif karena dia is admitted. Auxiliary plus verb 3. Ada to, preposisi, diikuti the academy. The academy adalah noun. Kemudian unless he or she. Nah, di sini ada or. Ingat bahwa or itu harus setara sebelum dan setelahnya. Sebelumnya ada he itu merupakan subjek yang komponen yang singular, maka setelahnya adalah she itu komponen yang singular juga. Kemudian dia education requirements. Oke, paham? Next ya, di latihan menulis. Nah, teman-teman, di sini saya berharap di penyampaian materi kali ini bisa memahami sedikitnya apa yang sudah saya sampaikan, dan teman-teman bisa mengerjakan latihan yang sudah saya berikan. Di sini ada latihan yang ketiga dari 1 sampai 6. Silahkan teman-teman terjemahkan kalimat tersebut, kemudian komponen tersebut, kalimat tersebut correct atau incorrect. Jika correct, coba kalian teman-teman tulis di kolom komentar dari nomor 1 sampai 6. Oke, siap? Oke. Nah, di sini ada lagi nih catatan, kesimpulan akhir, resume atau summary. Summary itu kesimpulan yang saya buat dari keseluruhan part of sentence di part 1 ini, di section 1 ini, bahwa yang bisa menjadi subjek yaitu noun, noun phrase, noun clause, verb ing atau gerund, dan to infinitive. Teman-teman sudah paham noun itu apa aja, kemudian noun phrase itu apa aja, ada lagi noun clause, ada lagi verb ing atau gerund. Verb ing itu sebutan lainnya atau nama lainnya adalah gerund ya. Kemudian ada to infinitive. Jika teman-teman tidak memahami apa sih noun itu, apa sih noun phrase itu, bisa tulis lagi di kolom komentar. Saya akan membuatkan sebuah materi tentang apa yang teman-teman tanyakan. Ada lagi yang kedua, summary-nya tentang objek. Yang bisa menjadi objek yaitu noun, noun phrase, noun clause, verb ing, dan to infinitive. Apa sih kakak perbedaannya subjek dengan objek? Nah, ini sangat penting sekali. Subjek adalah kalimat yang wajib ada ketika teman-teman menuliskan sebuah story.
Namun jika objek itu boleh, teman-teman tidak mencantumkannya dalam sebuah kalimat, karena objek ini sifatnya adalah bebas, jadi tidak terikat. Yang terikat adalah subjek. Oke, sekian kesimpulan akhir, sekian materi saya pada hari ini guys. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa paham, dan bisa menulis praktek yang sudah saya berikan latihan-latihannya. Jangan lupa subscribe jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut terkait bahasa Inggris, terkait menulis dengan mudah bahasa Inggris. Bisa melihat channel saya dan subscribe. Thank you, see you, bye bye. Assalamualaikum.